Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Judul renungan: Deborah dan kepemimpinannya. Nats Alkitab terambil di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 3 sampai 10 dan 14. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak menggerakkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kades. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ayat 14. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Para pakar kepemimpinan sering mengajukan pertanyaan mendasar. Apakah seorang pemimpin dilahirkan atau dibentuk? Sebagian meyakini bahwa seorang pemimpin sejak lahir telah diperlengkapi dengan karunia dan potensi kepemimpinan. Pemimpin yang dengan bakat kepemimpinan ini tinggal diberi kesempatan memimpin, maka dia pasti jadi seorang pemimpin. Sebaliknya, pandangan lain adalah seorang pemimpin adalah hasil dari pengaruh lingkungan, pengalaman, dan latihan kepemimpinan yang diterima seseorang sehingga jadilah dia seorang pemimpin. Manakah yang lebih tepat? Keduanya tentu memiliki argumentasinya sendiri.
Ada pula pakar yang mencoba menggabungkan kedua pandangan seperti John C. Maxwell. Dia mengatakan bahwa memang ada yang memiliki bakat kepemimpinan. Tetapi jika tanpa pelatihan dan pengembangan kepemimpinan, maka tetap saja belum jadi pemimpin. Sebaliknya, pemimpin yang ada bakat kepemimpinan ditambah dengan pelatihan yang sistematis, maka pemimpin itu akan menjadi pemimpin yang sangat potensial dan efektif. Dalam Natsari ini menceritakan hidup seorang perempuan yang bernama Deborah. Dia memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat. Dia seorang wanita hakim yang memimpin sebagai hakim atas Israel. Deborah juga seorang nabiah. Ayat 4. Deborah sangat berpengaruh, bahkan melebihi Barak, panglima perang. Ayat 6 dan 8. Deborah sangat yakin akan pimpinan Tuhan dalam hidup dan kepemimpinannya. Ayat 9. Keunikan dari Deborah dan kepemimpinannya adalah pemimpin yang memimpin dengan efektif di masa krisis dan merupakan transisi setelah Ehud mati. Ketika orang Israel melakukan kejahatan dan ditaklukkan Yasin, raja Kanaan, dan harus membebaskan Israel dari musuh yang kuat. Ayat 2 dan 3. Namun Deborah juga sangat berani, tidak gentar menghadapi mereka. Di samping menjalankan tugasnya sebagai hakim, Deborah juga memperluas urusan politik, kenegaraan dengan bangsa penindasnya, Raja Kanaan. Dengan mengingat firman Tuhan yang menjanjikan kemenangan bagi mereka, Deborah menggerakkan Barak, panglima perangnya, untuk maju berperang, dan dia sendiri juga ikut. Ayat 8 sampai 10. Deborah memahami momentum menyerahkan musuhnya. Ayat 14. Deborah adalah satu-satunya hakim perempuan yang dicatat Alkitab. Tidak saja sebagai hakim, dia juga seorang mediator, penasihat, dan seorang perempuan berpengaruh pada zamannya. Sebagai seorang istri, ia melaksanakan perannya dengan baik. Demikian pun dalam melaksanakan perannya sebagai seorang hakim. Deborah dipakai Tuhan untuk memimpin dan menolong orang Israel. Atas pimpinan dan karya Allah melalui Deborah dan Barak, Israel memperoleh kemenangan atas Yabin dan Sisera. Saat Deborah bersedia dipakai Tuhan, maka Tuhan berkarya dalam kehidupannya. Demikian pun Tuhan ingin menyatakan karyanya dalam kehidupan kita, sehingga kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Maukah kita menyerahkan diri untuk dipimpin dan dipakai Tuhan? Keyakinan akan pimpinan Tuhan membuat Deborah mampu memimpin dengan efektif. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.